Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salwa dengan nomor NPM 0941-2011-038. Saya di sini ingin menjelaskan tentang RAAS atau Renin-Angiotensin Aldosterone System demi memenuhi mata kuliah UTS saya pada Farmakologi 1. Renin-Angiotensin Aldosterone System atau yang disingkat RAAS. RAAS ini merupakan bentuk pengontrolan tekanan darah kembali ke volume normalnya yang dilakukan secara otomatis oleh tubuh. Pada tubuh meliputi beberapa organ. Yang pertama ada ginjal, kemudian paru-paru, dan juga otak. Kemudian ada beberapa hormon yang dihasilkan. Yang pertama ada renin, kemudian yang kedua ada aldosteron, yang ketiga ada angiotensin. Mekanisme kerjanya sendiri berawal dari apabila tubuh mengalami dehidrasi atau penurunan elektrolit, maka otomatis tekanan darah yang ada di pembuluh darah akan menurun. Ketika itu, maka berpengaruh pada ginjal, di mana ginjal akan menghasilkan renin dari salah satu bagiannya yang bernama juxtaglomerulus. Nah, di waktu yang bersamaan, organ hati juga mengeluarkan angiotensinogen, di mana ketika angiotensinogen bertemu dengan renin yang dihasilkan oleh juxtaglomerulus tadi, maka angiotensin 1 akan diproduksi karena telah terkonversi oleh angiotensinogen dan juga renin. Ketika angiotensin 1 telah diproduksi, kemudian selanjutnya ia akan meningkat. Ketika ia meningkat, maka ada pengaruh dari salah satu enzim yang bernama ACE atau angiotensin converting enzyme. ACE ini berasal dari paru-paru yang tujuannya untuk mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ketika angiotensin 1 telah dikonversi ke angiotensin 2, maka selanjutnya angiotensin 2 yang akan meningkat. Saat angiotensin 2 meningkat, ia mempengaruhi yang pertama pembuluh darah arteri dan kemudian kelenjar adrenal. Pada pembuluh darah arteri, ketika ia sudah dipengaruhi oleh angiotensin 2, maka ia akan memasuki vasokonstriksi, di mana ketika vasokonstriksi telah terjadi, maka kemudian akan menyebabkan pembuluh darah memiliki volume darah yang kembali normal. Untuk adrenal sendiri, ketika ia sudah dipengaruhi oleh angiotensin 2, ia kemudian akan memproduksi aldosteron, di mana ketika aldosteron diproduksi, ia akan meningkat. Pada saat meningkatnya aldosteron, maka ia akan berefek pada ginjal, yang akan memicu ginjal meningkatkan reabsorpsi, di mana ia mengeluarkan elektrolit dan juga cairan. Karena pada saat tubuh dehidrasi dan tekanan darah mengalami penurunan, tubuh akan kekurangan sekali elektrolit dan juga cairan. Reabsorpsi yang dihasilkan oleh aldosteron tidak hanya menghasilkan elektrolit dan juga cairan, namun ia juga menghasilkan K+ dan H+, di mana ketika keempat ini sudah dihasilkan, maka ia akan kembali ke tekanan darah, ke pembuluh darah, dan akan menghasilkan tekanan darah yang normal. Jadi, tekanan darah akan mencapai volume normalnya kembali apabila pembuluh darah sudah memasuki vasokonstriksi dan apabila adrenal sudah menghasilkan aldosteron yang akan mengabsorpsi elektrolit, cairan, K+ dan H+. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya datang dari diri saya sendiri dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.